Når helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hver dag var en lørdag. Så mange damer er og drikker stopp på meg, så jeg lener meg. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Topi Jerami Channel. Dan di video kali ini kita akan membahas hal-hal apa saja yang terjadi di One Piece chapter 976. Tapi seperti biasanya, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu ya. Dan bantu channel ini agar lebih berkembang lagi. Terima kasih, kita lanjut ke materi. Setelah minggu kemarin libur dan meninggalkan cerita tentang pengkhianatan Kanjuro, serta faktor keberuntungan dari Kinemon, yang ternyata justru malah menyelamatkan rencana mereka dalam penyerangan ke Onigashima. Dan di chapter sebelumnya juga diceritakan bahwa 4.000 lebih pasukan pemberontak telah berkumpul di pelabuhan Hato dan siap untuk berperang. Lalu, bagaimanakah kira-kira kelanjutan ceritanya di chapter ini? Berikut adalah beberapa hal yang terjadi di One Piece chapter 976. Selamat menonton! One Piece chapter 976, judul Izinkan Aku Memperkenalkan Diri. Di chapter kali ini, One Piece tidak dibungkus dengan sebuah cover. Namun, Oda memberikan bonus satu panel bergambar yang memperlihatkan pasukan Tonata sedang membuat dan menyulam sebuah sepatu untuk kru topi jerami. Lanjut ke cerita, terlihat Kinemon sedang berdiri dan dikerubungi kawan-kawan 9 Akajaya lainnya. Ia terlihat sedang memangku tangan dan kedua pipinya ditonjok gemas oleh Kawamatsu dan Raizo. Mereka meminta klarifikasi dari Kinemon bahwa memang sebenarnya Kinemon berpikir kalau arti kode itu adalah pelabuhan Tokage. Namun mereka juga bilang tidak akan marah kepadanya karena beruntung semuanya berjalan dengan baik. Dan Kinemon berkata bahwa mungkin dirinya akan mati dalam pertempuran hari ini, karena ia berpikir bahwa dia telah menghabiskan keberuntungannya yang setara dengan nyawanya. Namun 9 Akajaya lainnya menyanggahnya dan berkata jikalau Kinemon mati maka mereka akan berjuang dan bila perlu akan mati bersama dengannya. Dan dengan komando dari Kinemon, mereka semua mengangkat senjata dan siap melawan kapal bis di depan mereka. Sedangkan Kawamatsu yang memang berasal dari bangsa manusia ikan, ia terjun ke laut dan berenang dengan cepat ke arah Kanjuro untuk menyelamatkan Momonosuke. Dan dengan cepat ia menghunuskan pedangnya untuk menyerang. Namun ditangkis oleh pena besar milik Kanjuro. Dan dengan cepat Kanjuro menggambar seekor bangau untuk terbang dan melarikan diri. Dan jika kita lihat hasil gambarnya kali ini sangat bagus dan sangat jauh sekali dari gambar-gambar yang sebelumnya yang pernah ia buat. Itu menandakan bahwa selama ini dia memang menyembunyikan keahlian dia yang sesungguhnya. Kanjuro melesat terbang sambil berkata bahwa riwayat klan Kozuki sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Karena sekarang aku tahu kalau Hiyori masih hidup, aku pasti akan menemukan dia dan membunuhnya. Dan di atas ketinggian terlihat Momonosuke menangis sambil memegang kepalanya. Ia berteriak dan meminta seseorang untuk menyelamatkannya. Namun untungnya Sanji yang baru datang bersama kru Mugiwara lainnya langsung bisa membaca keadaan. Dan bisa menyimpulkan bahwa memang ada yang tidak beres. Dan langsung menebak bahwa Kanjuro lah si pengkhianatnya. Dan dengan teknik skywalk-nya, ia langsung terbang ke langit untuk menyelamatkan Momonosuke. Sedangkan Chopper langsung berteriak kepada Luffy dan memberitahukannya bahwa Kanjuro adalah si pengkhianat. Mendengar hal itu, Luffy langsung kaget, sedangkan Usopp langsung mengangkat senjatanya untuk menembak Kanjuro. Namun sebelum serangan Sanji dan Usopp mengenainya, dengan cepat Kanjuro kembali membuat gambar untuk melawannya. Dan kali ini yang ia gambar adalah awan hitam pekat yang sangat besar, yang ia beri nama Sumigumi atau awan tinta. Dan awan itu langsung menghasilkan serangan berupa panah hitam tinta yang tentu saja membuat pasukan aliansi kalang kabut dan membuat mereka harus memutar balik kapal. Dan di saat mereka sedang sibuk meloloskan diri dari serangan Kanjuro, terdengar suara teriakan Momonosuke bahwa semuanya jangan mengkhawatirkan dia, karena itulah yang diinginkan oleh musuh. Ia berjanji bahwa dia akan lolos dengan kemampuannya sendiri. Dia meminta agar Kinemon dan yang lainnya tetap fokus untuk misi balas dendam mereka dan mengalahkan Kaido beserta dengan Orochi serta melindungi Wano. Ya, kata-kata yang cukup bijaksana dari seorang bocah mesum. Dan tentu saja membuat semua yang mendengarnya merasa terharu. Bahkan Luffy sendiri pun memujinya sebagai pria dewasa.
Dan Luffy pun berteriak dan berjanji kepada Momonosuke bahwa dia pasti akan datang untuk menyelamatkannya karena mereka adalah teman. Kemudian Luffy pun memberikan komando kepada krunya untuk segera menuju Onigashima. Namun tiba-tiba salah satu kapal anak buah Denjiro meledak karena terkena serangan meriam jarak jauh yang ternyata berasal dari kapal bajak laut Beast. Satu persatu kapal samurai tersebut ditembaki tanpa bisa membalas karena jarak jangkauan lawan yang memang terlalu jauh. Namun di tengah kepanikan para samurai dan di tengah sorak-sorai Beast Pirate, tiba-tiba sebuah tombak air melesat dari bawah laut dan menghantam serta melubangi kapal Beast Pirate dan merusak senjata andalan mereka, serta menenggelamkan kapal. Tentu saja hal itu membuat heran para pasukan aliansi dan bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Namun di atas puing-puing kapal yang tenggelam terlihat seseorang berdiri sambil berkata, "Semuanya izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Aku datang dari negeri bawah laut yang disebut Kerajaan Rugyu, Pulau Manusia Ikan. Selama ini aku telah membuat teman-temanku berada dalam bahaya besar, dan belum lama ini aku menerima cawan sake dari Kapten Bajak Laut Topi Jerami. Aku adalah kru baru mereka, dan mereka memanggilku Jinbe si Ksatria Laut." Dan tentu saja di sana diperlihatkan ternyata memang Jinbe telah datang. Dan di sana tertulis bahwa harga buronan Jinbe sebesar 438 juta berry. Mendengar hal itu tentu saja membuat Law dan Kid cukup kaget karena seorang Jinbe bisa bergabung dengan rival mereka. Sedangkan Luffy dan kru lainnya mereka terlihat bersorak gembira menyambut kedatangan kru mereka. Dan One Piece chapter 976 selesai. Nah, itulah beberapa hal yang terjadi di One Piece chapter 976. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Salam topi jerami.